Luzern ialah sebuah kota di Swiss Tengah. Tradisi dan modernitas tubuh berdampingan di kota ini. Karena kota ini memiliki peninggalan abad pertengahan yang terpelihara, dengan banyak inovasi di setiap sudut kota. Luzern menjadi tujuan awal yang ideal bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Pilatus dan Gunung Rigi di Pegunungan Alpen. Berada di tengah danau Luzern, berdiri jembatan Kapel yang menjadi ikon dari kota ini. Jembatan kayu dengan model tertutup peninggalan abad pertengahan ini menjadi sangat cantik meski usianya telah lebih dari 600 tahun. Jembatan Kapel menjadi tujuan wisatawan dari seluruh dunia. Wisatawan selalu terlihat memenuhi lorong panjang berhiaskan lukisan sejarah Luzern di langit-langit jembatan ini. Jadi ini adalah jembatan utamanya kota Luzern, dibangun tahun 1333, namun sempat terbakar di tahun 1993 dan menghabiskan lukisan-lukisan. Kalau kita lihat di sana, yang ini kosong, yang itu ada, hanya tertinggal sekitar 60-an lukisan yang ada. Jembatan Kapel menjadi jembatan kayu tertua di Eropa dan merupakan magnet bagi wisatawan yang tengah menikmati suasana Danau Luzern. Di depan jembatan Kapel, rumah-rumah bersejarah yang dihiasi lukisan di dinding berjejer mengitari alun-alun landmark, kawasan kota tua yang bisa dinikmati bersama. Beberapa tembok tua asli abad pertengahan bahkan masih dilindungi. Di sini banyak banget ya gedung-gedung tua dengan lukisan yang ada di dinding mereka, dan itu menunjukkan mereka dibangun tahun 1500, ada yang tahun 1300 dan masih awet sampai sekarang. Sementara itu, di seberang sisi kota tua, kita akan menemukan gereja Jesuit yang tidak kalah indahnya. Gereja Jesuit dianggap sebagai bangunan suci bergaya barok pertama yang dibangun di Swiss. The typical element of the Baroque style is the stucco work, like the pulpit, the columns. It looks like marble, but actually it's prepared painted wood. That's a special technique of the Baroque style. Luzern juga dikenal sebagai kota yang menghargai karya seni. Di kota ini cukup banyak galeri seni yang bisa dikunjungi. Salah satunya Rosengard Collection Museum. Di Galeri Rosengard, wisatawan bisa menemukan koleksi lukisan dari pelukis ternama dunia seperti Pablo Picasso. Pablo Picasso ialah seniman paling dominan dan berpengaruh pada awal abad ke-20 dengan aliran kubisme yang ia ciptakan. Di galeri ini, kita akan menemukan koleksi lukisan Picasso yang kebanyakan mengambil perempuan sebagai objek karyanya. Saya menutup perjalanan di kota ini dengan makan malam bergaya khas kultur lokal. Sebuah restoran di kota tua yang menawarkan suasana tradisional Swiss. Nah, ini dia, cheese fondue. Menjadi menu wajib yang harus dicoba ketika berkunjung ke Swiss. Makan malam saya kali ini terasa berbeda. Suasana terasa lebih hangat karena alunan musik tradisional Swiss dan pertunjukan lainnya yang menampilkan kehidupan ala masyarakat Pegunungan Alpen. Bahkan saya memiliki kesempatan belajar memainkan alat musik tradisional Alphorn bersama dengan pengunjung lainnya dari berbagai penjuru dunia. Gampang, ada teknik khusus dan saya hampir nggak bisa tadi. Seru.
Kali ini saya akan hiking ke Gunung Rigi. Dari stasiun Nuzeng, saya naik kereta ke Ardgoldal. Lalu saya melanjutkan perjalanan menggunakan kereta Gunung Rigi dari stasiun Art Rigi Park. Ini saya kita di sini sekarang berkabut, mudah-mudahan nanti di atas ada yang hilang ya Albertnya. Kita sekarang di sini di Ardgoldal menuju Regiko. Kira-kira memerlukan waktu 37 menit untuk sampai ke Regiko. Pemandangan selama perjalanan naik tidak akan mengecewakan. Setelah melalui perbukitan hijau yang dihiasi pohon cemara, pelan-pelan kereta yang terus menanjak memperlihatkan indahnya pegunungan Alpen yang diselimuti es. Pemandangannya keren banget. Sesampainya di stasiun Regiko, saya bertemu dengan Margaret, guide yang akan menemani perjalanan kami selama di Rigi. Kami hanya butuh waktu trekking selama 15 menit dari stasiun terakhir untuk sampai di puncak Gunung Rigi. Pemandangan dari puncak sangat luar biasa. Saya tidak menyangka bisa tiba di ketinggian sekitar 1.700 meter hanya dalam waktu beberapa menit saja. Di puncak Rigi ke arah timur laut, kita bisa melihat pemandangan dua danau. The lake is here, Zug. Zug. Yeah, and there is the Aggerisee, the small. It's in a mountain. It's up Zug, higher than Zug. Sementara di arah barat daya, kita bisa melihat barisan puncak pegunungan Alpen yang ada di Swiss. Setelah menikmati pemandangan dari puncak Rigi Cove, saya berpindah ke titik trekking lain, Rigi Staffel. Ya, kita sangat beruntung bisa diizinkan untuk berada di area Pak Masinis dan melihat langsung bagaimana perjalanan kita naik kereta ini. Wow, exciting. Kereta di depan dan ini turunan agak sedikit menakutkan tapi seru banget. Sesampainya di pos Rigi Staffel, kami memutuskan untuk berjalan kaki agar dapat menikmati alam Gunung Rigi yang sesungguhnya. Tidak berapa lama, kami sudah bisa melihat pemandangan Danau Lausian. Nah, itu lihat di sana ada danau. Nanti kita akan naik kapal di danau itu untuk menuju kembali ke Lucerne. Kita sudah berada di pos berikutnya dan ini adalah namanya Gruabi. Orang lokal menyebutnya Gruabi. Gruabi itu sebenarnya seperti semacam pos di mana wisatawan bisa menghangatkan diri, membakar kayu dan beristirahat. Jalur trekking di Gunung Rigi memang tidak sulit dan sangat nyaman. Cocok juga untuk anak-anak dan para lansia. Bahkan ternyata bisa juga digunakan wisatawan yang hobi dengan sepeda gunung.
Dan di setiap titik, wisatawan akan mendapatkan suguhan eksotisme keindahan alam pegunungan Swiss. Perjalanan saya menyusuri indahnya Gunung Rigi berakhir di stasiun ini. Saya kembali menggunakan Mountain Railways untuk turun dan melanjutkan perjalanan ke Luzern dengan pedal steamer atau kapal uap. Sudah sampai di Wittnau, kita akan naik pedal steamer. That's the ship station here. Yeah. The ship is coming, you know. There. Oh, the ship is that coming. one. Yeah. Oke. Menggunakan alat semacam kincir yang ada di bagian kanan kiri kapal, dan kita bisa melihat langsung mesin penggeraknya. Tadi kita dari sana lihat, dari ketinggian 1780 sekian, wow, sekarang sudah di bawah lagi. Dan sangat cepat karena dibantu oleh transportasi yang sangat mumpuni. Keren banget ya. Saya melanjutkan perjalanan ke Grindelwald First. Grindelwald ialah sebuah desa di sebelah utara kaki gunung Egar dan Waterhoort. Lanskap pegunungan dan banyak fitur pengamatan serta aktivitas wisata seru menjadikan Grindelwald sebagai salah satu destinasi berlibur yang paling populer di Swiss. Kita akan ke atas menggunakan kereta gantung. Let's go! Gunung Firs di Grindelwald ialah salah satu titik awal dari banyak jalur hiking. Sebelum ke arah kita ke stasiun gondola, kita akan menemukan pusat perbelanjaan di mana wisatawan bisa menemukan toko-toko alat untuk hiking yang bisa mereka sewa atau mereka beli sebelum naik ke atas. Sebelum kita ke arah stasiun gondola, kita akan menemukan pusat perbelanjaan di mana wisatawan bisa menemukan toko-toko alat untuk hiking. Sudah punya tiketnya, tinggal naik gondola. Jadi kita akan menuju ke Firs, itu ada di depan sana, tinggi sekali, tapi dengan kereta gantung ini siapapun bisa naik ke atas gunung dengan mudahnya. Jadi di sepanjang pegunungan ini sampai nanti kita di Firs, ini adalah spot favorit warga Swiss untuk bermain ski ketika musim dingin. Kita akan trekking sebentar ke atas sana. Itu adalah spot terbaik untuk melihat semua keindahan alam di sekitar Firs ini. Wow. Dari sini kita bisa melihat jalur hiking puncak Eger Nordfest. Ke atas sana tinggi banget ya,
sekitar 3.970 meter di atas permukaan laut. First Cliff Walk ini menjadi atraksi yang paling terkenal bagi wisatawan karena wisatawan bisa menikmati landscape yang begitu indah dari pegunungan yang ada di Swiss. Wow. Tapi di sini kita harus bersabar mengantri karena semua wisatawan ingin mendapatkan spot terbaik untuk menikmati pemandangan. Ini dia spot terbaik melihat landscape yang begitu indah. Kita akan naik First Flyer, ini semacam Flying Fox. Menariknya, kita akan turun sampai ke bawah dengan kecepatan kurang lebih 38 km per jam. Wah. Seru. Deg-degan tapi pas di atas pemandangannya luar biasa. Thank you. You're welcome. Woohoo! Sekarang waktunya kita coba mountain car. Nah, soal perjalanan turun menggunakan mountain cart, kita bisa berhenti sebentar, menikmati pemandangan, seperti yang saya lakukan.